Mengenalkan produk baru pada pasar. Pemasaran merupakan suatu proses sosial yang dilakukan oleh individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, mereka ingin ciptakan, maupun mereka ingin tawarkan kepada orang lain. Strategi pemasaran produk baru. Pertama, melakukan riset pasar. Besar kecilnya potensi pasar akan mempengaruhi tingkat penjualan dan penyebaran dari sebuah produk, sehingga diperlukan sebuah riset untuk mengetahui apakah produk yang baru dirilis cocok dijual pada lokasi pasar. Jika hasil riset menunjukkan bahwa potensi dari pasar yang dipilih cukup besar dan dianggap sebagai lahan yang menjanjikan, maka segera pasarkan produk. Tapi, jika hasil riset yang dilakukan tidak menunjukkan adanya tren yang positif untuk barang yang akan dipasarkan, maka lakukan evaluasi terhadap produk kita agar produk yang kita pasarkan memiliki nilai lebih, atau bahkan kita dapat mencari lokasi pasar lain yang lebih menjanjikan. Kedua, perhatikan kebutuhan konsumen. Kebutuhan masyarakat sebagai konsumen sangatlah beragam. Oleh karena itu, sebelum memasarkan produk baru pada pasar yang telah ditentukan, kita juga harus memperhatikan produk apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Dengan adanya kebutuhan terhadap produk tersebut, maka kita tidak akan terlalu sulit mencari konsumen, karena bisa saja konsumenlah yang akan mencari produk yang kita pasarkan. Ketiga, lakukan promosi. Promosi yang dilakukan akan sangat penting dan berguna sekali sebagai alat untuk memperkenalkan sebuah produk baru. Sewaktu melakukan promosi, perhatikan juga elemen pendukung lainnya, seperti lokasi pasar, target konsumen, posisi produk yang dipromosikan, harga dari sebuah produk, serta lokasi tempat promosi berlangsung. Strategi promosi yang baik juga akan menunjukkan kualitas produk yang ditawarkan. Terlebih lagi jika produk baru tersebut ditawarkan dengan harga promosi yang cukup murah dan disertai dengan bonus atau hadiah-hadiah yang menarik. Keempat, berikan pelayanan terbaik. Pelayanan yang baik akan memberikan tingkat kepuasan yang baik pula terhadap konsumen dan akan berdampak pada perkembangan dari sebuah produk. Selain itu, pelayanan yang baik juga akan memperluas lokasi pasar dari sebuah produk, karena konsumen akan mau berlangganan dan membeli produk yang kita tawarkan dalam jangka waktu yang lama. Begitu juga ketika Anda memberikan pelayanan yang kurang baik, maka konsumen akan merasa tidak puas, sehingga lokasi pasar kita akan berkurang, serta konsumen akan beralih ke produk lain dan meninggalkan produk yang kita pasarkan. Kelima, konsisten. Pemasaran yang dilakukan dengan konsisten dan berkesinambungan di semua area pemasaran akan meningkatkan efektivitas penjualan. Selain itu, juga akan berdampak positif terhadap merek produk yang dipasarkan, karena masyarakat sebagai konsumen akan selalu melihat produk tersebut dipasarkan. Keenam, perencanaan target market. Melakukan perencanaan secara tepat terhadap target market yang telah ditentukan akan membuat konsep pemasaran menjadi lebih jelas dan terprogram dengan baik. Usahakan untuk memilih beragam jenis lapisan masyarakat, serta lokasi pasar sebagai tempat promosi, agar target market tersebut dapat dipenuhi dan memiliki hasil yang memuaskan. Ketujuh, buat merek atau brand. Merek atau brand merupakan wajah dari sebuah produk. Konsumen akan cenderung menggunakan merek yang terkenal dan menarik perhatian, serta dapat memberikan keyakinan bahwa produk tersebut benar-benar berkualitas. Jika produk masih baru, maka usahakan membuat merek atau brand yang memiliki keunikan sebagai daya tarik awal. Kedelapan, kelola hubungan dengan konsumen. Pengelolaan hubungan yang baik dengan pelanggan merupakan hal penting untuk dilakukan. Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk mendapatkan konsumen yang loyal, konsisten, dan tidak akan berpaling kepada merek lain. Hubungan dengan konsumen ini dapat dijaga dengan cara membuat kartu member, memberikan potongan harga jika memiliki kartu member, mendapatkan hadiah, dan lain sebagainya. Kesembilan, gunakan media komunikasi. Pemasaran yang dilakukan akan berjalan dengan lebih baik ketika menggunakan semua sarana media komunikasi.
Media komunikasi yang digunakan bisa berupa media cetak, media elektronik, hingga media sosial. Seiring perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini, media komunikasi yang paling banyak digunakan sebagai sarana pemasaran sebuah produk baru adalah media sosial berbasis internet. Hampir 60% konsumen datang karena mengetahui informasi sebuah produk dari internet. Ke-10, bagikan produk sebagai sampel. Pemasaran sebuah produk dengan melakukan promosi seperti buy one get one free, beli 2 gratis 1, beli 3 gratis 2, akan membuat konsumen semakin tergiur untuk memiliki produk tersebut. Walaupun sebenarnya mereka tidak memerlukan produk tersebut, kita juga dapat melakukan promosi untuk pemasaran produk kita dengan cara-cara yang sederhana, seperti misalnya dengan memberikan sampel produk kita untuk dicoba oleh konsumen. Ke-11, gunakan jasa orang terkenal. Jika pemasaran produk tersebut memiliki anggaran biaya yang cukup besar, tidak ada salahnya jika kita menggunakan jasa seseorang yang dianggap cukup terkenal dan memiliki publisitas tingkat nasional yang cukup tinggi. Orang-orang tersebut bisa berasal dari kalangan artis nasional, tokoh politik nasional, atau orang-orang yang memiliki latar belakang sebagai bagian dari promosi barang. Namun, jika tidak memiliki anggaran yang cukup besar, kita masih dapat menggunakan jasa orang-orang yang memiliki banyak relasi dan teman, serta artis-artis lokal. Ke-12, berani tampil beda. Berani menampilkan promosi pemasaran yang berbeda dari yang lain, serta berani berpikir untuk keluar dari jalur pemasaran yang biasa dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan memberikan citra produk yang berbeda dengan produk sejenis dan dari perusahaan lain. Jangan terus mengikuti pasar. Cobalah untuk tampil beda dan menggebrak pasar dengan produk baru yang bisa dipasarkan. Ke-13, minta testimoni pelanggan. Jika promosi yang dilakukan memungkinkan kita untuk memuat testimoni dari para pelanggan, maka cobalah untuk mulai meminta testimoni dari para pelanggan. Testimoni dari para pelanggan akan memberikan kita pengetahuan yang lebih tentang produk yang kita pasarkan. Selain itu, terimalah kritik dan saran dari para pelanggan. Ke-14, kenali pesaing kita. Kompetitor atau pesaing kita juga sangat perlu untuk kita perhatikan dengan baik, mulai dari segi kelebihan, kekurangan, hingga siapa saja yang menjadi target pasar mereka. Kita harus memiliki mental yang kuat untuk dapat bersaing dengan mereka karena konsumen akan mencari produk dengan kualitas terbaik. Dengan mengetahui dan mengamati pesaing kita, maka kita akan mendapatkan keuntungan lebih serta peluang kita untuk memperbaiki produk kita juga semakin besar. Ke-15, menjadi sponsor sebuah kegiatan. Strategi yang juga sangat jitu dalam memasarkan sebuah produk baru adalah dengan menjadikan brand atau merek dari produk tersebut sebagai sponsor dari sebuah kegiatan. Ketika produk tersebut menjadi sponsor pada sebuah kegiatan, maka brand atau merek produk tersebut akan terpampang dengan jelas dan diketahui oleh banyak orang. Selain itu, kita juga dapat memasarkan produk tersebut sewaktu kegiatan tersebut sedang berlangsung. Terima kasih.